Penggemburan tanah pada area sekitar akar ya. Jadi ini sangat penting sekali karena ini akan mempengaruhi kesuburan tanah. Kalian bisa bandingkan ya, pohon yang memiliki media tanam yang gembur jika dibandingkan dengan media tanam yang padat, pasti kesuburannya akan berbeda. Tutorial agar pohon nangka mini memiliki buah yang super lebat dan isinya full. Nah, pohon nangka yang berbuah lebat itu tidak cukup ya. Kebanyakan orang memiliki pohon nangka yang lebat tetapi isinya zong. Memerlukan treatment-treatment tertentu agar buah nangka yang super lebat itu memiliki biji yang full. Nah, video kali ini saya akan berbagi tips bagaimana caranya agar pohon nangka kita memiliki buah yang super lebat dan isinya juga lebat ya. Langsung saja kita menuju tutorial yang pertama. Dari pertama menanam sampai saat ini, pohon nangkaku ini baru berbuah sebanyak 3 kali. Ya, ini tergolong pohon nangka yang masih muda ya. Tetapi sudah memiliki buah yang super lebat. Untuk cara yang pertama, yaitu satu, untuk pokoknya kita harus memilih bibit yang memang itu adalah jenis nangka yang memiliki buah yang lebat. Kalian bisa menanam jenis nangka dak atau nangka cempeda, persilangan nangka dengan cempeda. Kemudian ini nangka lokal juga bisa memiliki buah yang super lebat ya, tergantung treatment-treatment yang kalian lakukan. Selanjutnya yang harus kita pikirkan adalah media tanam. Nah, media tanam ini sangat-sangat penting sekali karena ini yang akan menopang kehidupan pohon nangka tersebut. Jadi kita harus memastikan media tanam yang kita gunakan betul-betul memiliki nutrisi yang cukup untuk proses fotosintesis tanaman kita. Nah, caranya untuk merawat media tanam secara berkala adalah dengan cara penggemburan. Nah, jika media tanam pada sekitar tanaman nangka ini sudah mulai memadat, yang harus kita lakukan adalah penggemburan tanah pada area sekitar akar ya. Jadi ini sangat penting sekali karena ini akan mempengaruhi kesuburan tanah. Kalian bisa bandingkan ya, pohon yang memiliki media tanam yang gembur jika dibandingkan dengan media tanam yang padat, pasti kesuburannya akan berbeda. Ini cara yang paling pokok sekali. Nah, untuk cara yang kedua adalah kita harus memastikan kebutuhan yang namanya pupuk pada tanah tersebut. Nah, kita bisa menggunakan pupuk dari sampah-sampah dedaunan seperti ini. Nah, kalau misalkan ini kalian terlalu lama dalam penyerapannya, kalian bisa bakar dulu sampah-sampah dedaunan ini, baru nanti kita campurkan pada media tanam yang sudah kita gemburkan. Biasanya saya menggunakan sampah-sampah dedaunan seperti ini, kita bakar dulu, kemudian baru kita aplikasikan. Bisa juga dengan menggunakan sekam bakar ataupun sekam yang sudah difermentasi, itu juga sangat bagus sekali untuk media tanam. Media tanam saja tidak cukup jika tanaman nangka kita memiliki hama yang tidak bisa terkendali. Jadi untuk langkah selanjutnya adalah kita harus mampu mengendalikan hama yang ada pada tanaman nangka. Jika ingin memiliki pohon nangka mini yang sudah berbuah lebat, segar, dan memiliki buah yang kinclong-kinclong seperti ini, nah kita harus mampu membasmi hama walaupun baru sedikit. Kita semprotkan pestisida atau kita bisa menyemprotkan air, yang penting sampai kutu-kutu putih ini betul-betul hempas dari pohon ataupun buah nangka. Nah, itu sangat penting sekali ya. Untuk apa pohon nangka kita berbuah lebat tetapi kita tidak bisa membasmi hama yang ada pada tanaman ataupun buahnya, karena percuma ya, nanti juga akan dimakan oleh hama dan buahnya tidak akan berkualitas. Penyemprotan pestisida bisa kalian lakukan 1 minggu sebanyak 3 kali. Yang menjadi catatan, sebaiknya kalian menggunakan pestisida nabati. Karena apa?
Apalagi kita semprotkan pada buah, karena buah ini nantinya akan kita tanam. Jadi yang harus kita semprotkan itu adalah bahan-bahan yang tentunya aman ketika tidak sengaja kita makan. Jika menggunakan pestisida kimia, ya beresiko. Kalau misalkan termakan ya bahaya juga ya untuk kesehatan. Nah, selanjutnya adalah pokok dari segala pokok tutorial yang saya sampaikan, yaitu dengan cara penyayatan batang pohon ataupun ranting pohon. Fungsinya adalah untuk menghambat hasil proses fotosintesis semuanya untuk turun ke akar. Jadi pohon nangka ini lebih fokus menyimpan cadangan makanan pada batang atau dalam bentuk buah. Nah, selain dengan cara penyayatan pada batang pohon seperti ini, kalian juga bisa melakukannya dengan cara pengikatan kawat. Pengikatan itu harus secara permanen ya. Nah, seperti ini contohnya. Saya mengikat sampai betul-betul ini paten ya. Malah justru talinya itu menyatu dengan pohonnya. Nah, itu fungsinya sama ya, untuk menghambat hasil fotosintesis agar tidak semuanya turun ke akar. Nah, buat teman-teman yang memiliki pohon nangka yang sudah lama tidak berbuah, seperti pohon nangkaku ini. Nah, ini sebetulnya dia rutin berbuah ya, hanya saja kemarin baru selesai di pruning besar-besaran. Jadi pohon nangkaku ini belum berbuah juga, tetapi dia sudah memiliki satu bakal buah pejantan. Nah, ini lama-kelamaan juga dia akan muncul bakal buah betinanya. Jadi untuk treatment pelukan pada batang pohon ini kalian bisa terapkan pada pohon nangka kalian yang sudah lama tidak berbuah. Nah, tips selanjutnya adalah kita harus menjaga kelembapan pada area sekitaran tanaman nangka. Ya, setiap tanaman ini kan ketika melakukan proses fotosintesis itu membutuhkan air. Jadi kalau misalkan media tanam di sekelilingnya itu kering, gimana dia akan lancar dalam proses fotosintesis ya. Jadi paling tidak kalian harus melakukan penyiraman maksimal 2 hari sekali. Itu juga kalau musim kemarau ya. Jangan sampai telat-telat dalam proses penyiramannya. Kalian jangan cuma menyiram di bagian tanah ataupun akar ya. Kalian harus menyiramnya pada batang, buah juga kita siram agar memiliki tingkat kesegaran yang luar biasa. Nah, untuk tips yang terakhir, teman-teman yang memiliki tanaman nangka ataupun tanaman buah jenis apapun, ketika ingin menghasilkan pohon yang subur dan berbuah yang lebat, kalian jangan menanam tanaman lain dengan jarak yang terlalu dekat. Seperti ini contohnya, pohon nangka ini terlalu dekat dengan pohon kelapa. Jadi ketika hal itu terjadi, salah satu dari tanaman itu akan kalah gitu. Jadi nanti akan mati atau mungkin bisa juga akan kerdil. Ini yang saya kalahkan adalah pohon kelapa. Ini sudah saya pangkas, tinggal ditumbangkan saja. Jadi itu sangat berpengaruh sekali karena ketika berhimpit-himpitan ini, kedua pohon ini tentunya akan berebut nutrisi. Jika salah satunya kalah, pasti akan menjadi kerdil ataupun kurang nutrisi ya. Nah, demikian tadi teman-teman tutorial ataupun tips dan trik dari Aista Channel. Semoga bermanfaat buat sahabat semua, para pecinta tanaman, apalagi yang sedang berbudidaya tanaman nangka. Terima kasih, sampai jumpa pada konten berikutnya.